Jadi pertanyaan yang masih saya tanya berpikir. Jadi emas itu punya siapa sebenarnya? Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Yang pasti begini, ini poin utamanya ya, harus dibuktikan emas itu punya siapa, itu yang pertama. Emas dan uang falas yang ditemukan ya. Dan kalau sudah bisa dibuktikan emas itu punya siapa, harus dibuktikan asal-usulnya bagaimana. Asal-usulnya apakah itu dari sumber yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan ada banyak kemungkinan. Kalau dari sumber tidak sah, harus dipilah lagi. Itu jenis tindak pidananya apa. Kalau tindak pidana korupsi nanti ke pengadilan tipikor. Tapi kalau tindak pidana lain, itu nggak bisa ke pengadilan tipikor. Nah dalam konteks inilah, kritik dan juga pendapat berbeda yang kami sampaikan. Kalau predikat crime-nya belum jelas, maka penetapan tersangka TPPU adalah penetapan tersangka yang terburu-buru, apalagi penahanan. Dan kita tahu, kita lihat dalam proses penahanan memang ada beberapa isu yang muncul, termasuk mulai dari isu kecil ada huruf B, C, dan D yang hilang di surat penahanan, dan juga tadi dugaan pelanggaran pasal 150 ayat 5 yang tidak dipertimbangkan dalam proses penahanan ini. Nah, tapi ini proses masih berjalan ya. Kami pasti masih telusuri lebih lanjut dari fakta yang kami miliki atau dokumen yang kami dapatkan. Waktu itu kan Febri Ardiansyah sempat mengatakan dalam konferensi pers bahwa uang tersebut atau barang yang ada di Sentul itu bukan miliknya dan dia akan menyampaikan nanti dalam tata cara yang berbeda. Artinya ini ada pemiliknya. Febri sudah mengatakan itu. Tanggapannya bagaimana? Ya emas pasti ada pemiliknya kan? Iya. Itulah yang harus dicari oleh penyidik. Artinya kan Febri Ardiansyah mengatakan bahwa dia akan menyampaikan dalam tata cara yang berbeda. Ini tata cara yang berbeda maksudnya bagaimana ya Mas? Yang disampaikan, itu sebelum saya jadi advokat ya, yang disampaikan adalah kalau ada informasi-informasi yang dia ketahui, maka itu akan disampaikan dalam tata cara yang benar. Tata cara yang benar itu apa? Dalam tata cara misalnya proses pemeriksaan seperti itu. Nah terkait siapa pemilik emasnya, itulah tugas penyidik. Bukan tugas advokat untuk mencari itu, bukan tugas tersangka untuk mencari bukti siapa pemiliknya itu. Nah, karena itulah misteri tentang siapa sebenarnya pemilik emas ini harus dijawab, karena ini isu hukum harus dijawab secara hukum. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan. Kalau kita bandingin proses sampai putusan itu kan penahanan bisa 300 hari. Ini baru jalan 1 minggu, sekitar 1 minggu sampai saat ini. Tentu terburu-buru kalau itu disimpulkan. Dan lebih baik menurut saya kalau update proses pemeriksaan atau substansi tentu kejaksaan, teman-teman kejaksaan yang akan menyampaikan. Sutrimo, Mas Febri yang diduga ini adalah ex dari kepala rumah tangganya Pak FA. Ini ada konfirmasi soal ini? Kami bahas substansi saja tadi, substansi perkara karena tugas saya, surat kuasa yang diberikan pada saya adalah terkait dengan penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Jadi fokus kami di sana, apalagi waktu kan terbatas untuk besuk ya. Tapi ini perlu ada pernyataan juga sih dari Pak FA, mungkin dari Mas Febri udah ada koordinasi soal ini. Kami fokus pada substansi perkara, gitu ya. Kalau pernyataan kan nanti bisa, katanya sudah ditangani Polda ya, Polda lah yang secara legitimate itu bisa menyampaikan atau pihak keluarga yang lebih tahu secara persis seperti itu. Saya fokusnya adalah pada proses penanganan perkara ini, pada substansinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.